Assalamualaikum. Selamat datang kembali di TSMM Tajwid Series Muhammad Miftahuddin. Di video ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Kenapa hal ini penting? Sehingga aku menempatkannya sebagai video kedua dalam TSMM dalam Tajwid Series Muhammad Miftahuddin ini, karena surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi bagian dari rukun sholat. Sehingga kalau Fatihah kita aja sudah nggak benar, sholat kita juga akan terdampak. Oke, langsung saja. Kesalahan pertama dalam membaca surat Al-Fatihah adalah pengucapan hurufnya. Dalam mengucapkan huruf dalam surat Al-Fatihah, kita harus merujuk kepada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Bisa ditonton di video TSMM yang pertama. Pertama yaitu mengucapkan huruf ba. Masih banyak yang membaca huruf ba itu dengan menghembuskan udara. Bi, bis, bisnya, huruf ba-nya itu masih sangat berudara. Bisa dites dengan menaruh telapak tangan kalian di depan mulut, mengucapkan bi. Kalau ternyata masih terasa anginnya kencang, bi, nah, berarti masih salah. Karena huruf ba adalah huruf yang bersifat tertahan atau al-jahr. Bis. Kok kelihatannya sulit ya? Memang. Karena kita memang harus menyesuaikan dengan lughah Arabi, ya, lisanul Arabi, dengan lisan Arab. Karena Al-Quran diturunkan anzalnahu Qur'anan Arabiyya, dalam bahasa Arab. Yang kedua, dari kesalahan huruf ha, bismillahi. Kadang ketika mengucapkan hi itu tidak jelas letaknya. Kembali ke makhraj dan sifat. Hi-nya harus berada di area tenggorokan. Karena area tenggorokan ada makhraj dari huruf ha itu, yaitu dari makhraj al-halqi, yaitu makhraj tenggorokan. Jadi harus terasa di dada. Bismillahir. Nah, kalau dibaca tidak sampai masuk ke tenggorokan, tidak sampai terasa di dada, berarti salah. Yang ketiga, mengucapkan huruf ha. Ada ha, ada ha. Kalau ha tadi harus masuk ke rongga dada, terasa bergetar, terasa di area tenggorokan kita yang menuju ke paru-paru. Ya. Bismillahi. Tapi kalau ha, jadi dia itu tenggorokan al-halqi, tapi dia tidak sampai ke dalam. Bukan ha, tapi ha, mendekati langit-langit. Ha. Udara yang kita keluarkan, kita tabrakkan, kita benturkan dengan langit-langit. Bismillahirrahmanirrahim. Di dada tidak terasa bergetar, tapi di langit-langit. Itu adalah huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Irrahmanirrahim. Kemudian dengan huruf yang keempat, yaitu huruf ra. Dalam surat Al-Fatihah itu, huruf ra diucapkan dalam dua cara. Pertama, cara huruf itu diucapkan ra dengan tebal, tafkhim, tebal secara keseluruhan. Ada yang kedua, diucapkan dengan masuknya tarkik, utuhnya, lanjutannya adalah tafkhim. Awalnya tipis masuknya, kemudian jadi tebal. Pertama kita bahas yang dari tipis masuknya, kemudian tebal akhirnya. Yaitu pada kata bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengucapkannya bukan bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tidak. Bismillahir, tipis dulu. Hir, ya, kita seperti meringis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya baru tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hir masuknya dari kasroh, kita ikut tipis, tarkik.
Kemudian pada lanjutannya tebal, tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Termasuk di beberapa part selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra, bukan nirro, salah. Nirra. Yang kedua, yang sering salah ketika mengucapkan huruf ro tebal. Misalnya pada Ar-Rahmanir-Rahim. Mengucapkan huruf ro tafkhim itu harus sesuai makhraj dan sifatnya. Ro itu berada di lidah, al-lisan. Dia masuk makhrijul huruf di al-lisan, yaitu di lidah. Lidah kita yang bergetar sehingga membuat huruf ro itu tercipta. Tapi kesalahan yang terjadi untuk menebalkan huruf ro yang digunakan oleh orang-orang pada kebanyakan, orang-orang yang belum belajar, itu menebalkan dengan dibantu oleh pergerakan bibir. Padahal bibir itu adalah makhraj lain. Bibir adalah memiliki makhraj dari huruf-huruf tertentu. Sehingga yang sering terjadi yaitu arrah. Untuk apa ini bibir moncong ke depan? Arrah. Padahal yang bergerak harusnya lidah. Bagaimana menebalkan huruf ra tanpa mencucu, ya, tanpa moncong bibir, ya, tapi tetap biasa bibirnya, tapi tebal, yaitu dengan melipat atau menekukkan lidah atau menebalkan lidah. Arrah. Oke. Arrah. Oke. Arrah. Lihat daerah bibir saya tidak moncong. Arrah. Nah, untuk menemukan bagaimana menebalkan lidah, menebalkan ro dengan hanya mengatur posisi dan gerakan lidah, itu nanti bisa dicari. Jadi orang membaca Al-Quran itu tidak jelek, ya. Area face-nya, mimik wajahnya tidak jelek, harusnya tetap indah. Termasuk area bibir juga terjaga, tidak sampai moncong-moncong dan lain sebagainya. Jadi tebal memang tafkhim, tapi tidak sampai menggerakkan yang bukan harus makhrajnya digerakkan. Arrah. Ya bukan arrah, salah. Arrah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, harus dibiasakan. Lagi huruf selanjutnya. Ain. Sering kali terlewatkan. Itu sifatnya adalah pertengahan baina syiddah war rikhwah. Ya, tawassut. Sifatnya adalah antara tegas dan ringan, antara mencengkram dan melepas. Maka ain tidak boleh kita jadikan tegas saja jadi huruf hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Itu makhrajnya hamzah. Ya. Sama-sama di tenggorokan karena huruf halki, tapi antara hamzah dan ain sesuatu yang dua huruf yang berbeda sifatnya. Ya. Alhamdu, a-nya pakai hamzah. Tapi alamin itu pakai ain. Dia punya sisi kuat mencengkram ada tekanan, tapi juga punya sisi lentur. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, perhatikan selalu area bibir saya. Kita harus menjaga bagaimana kita dalam membaca Al-Quran itu tetap indah. Baik suara yang indah, bacaannya tepat indah dengan tajwid, maupun area sekitar wajah kita yang kita pakai untuk membaca Al-Quran harus dijaga keindahannya.
Oke, kemudian jangan sampai tertukar, ya. Alhamdu karena ingin memfasihkan, ingin menempatkan dengan begitu effort, ya. Ternyata keliru. Jadi sampai alhamdu dibaca ain. Ini juga sering terjadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini harus kita hindari. Hamzah tegas, mencengkram, kuat. Tapi ain antara mencengkram, antara kuat dan melepas atau ringan. Di antaranya di ain ini juga banyak di bagian Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ setelah hamzah ada dua ain yang saling berturut, ya. An'amta alaihim. Ini sering kesulitan. Kebingungan antara mana yang digerakkan lentur, mana yang tegas. Ini karena kalau tidak sering berlatih, tidak sering menemui atau melakukan kajian dengan guru-guru yang memiliki keilmuan tajwid, maka ini seringkali tidak bisa dibaca dengan sempurna. An kita tegas pada hamzah, an'amta, bukan an'amta atau an'amta alaihim. Jadi kadang sudah berupaya an'amtanya benar, alaihimnya pakai hamzah lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu juga masih sering terjadi. Maka kita harus benar-benar perhatian. Harus betul-betul mempelajari Al-Fatihah ini dengan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Kemudian yang sering keliru juga adalah di huruf shad. Oke, ini memang sulit. Membaca huruf shad itu sering juga mengalami kesalahan. Yang umum so. Untuk melakukan huruf so itu bibir sampai moncong, sampai menebal ke depan, ya, dan sebagainya. So ya, sampai kelihatan jelek. Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena kita tidak memahami, atau mungkin guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita juga kurang memahami terkait makhorijul huruf, dan mungkin guru-gurunya lagi juga tidak memahami. Maka itulah pentingnya kita mengkaji tajwid, mengkaji ilmu agama. Kita perlu namanya nasab keilmuan, ya, dari siapa gurunya ke siapa. Istilahnya sambungan itu disebut sanad. Nasab keilmuan membuat sanad, ya, sanad itu kebersambungan. Oke. Maka dalam Islam itu penting sekali ilmu dalam amal, bahkan ilmu sebelum amal, sehingga kita beramal, kita tidak sampai melakukan banyak kesalahan. Maka perlu belajar terus. Oke? Banyak mengucapkan huruf si, itu pakai sampai bibirnya moncong, sampai kesulitan, ya. Ada yang mengucapkan harus bersiul. Nah, banyak yang keliru. Padahal mengucapkan huruf shad, kembali lagi. Huruf shad adalah huruf yang berada di makhorijul huruf al-lisan. Dia termasuk lidah yang bermain. Si. Perhatikan. Si. Menebalkan atau kalau ini lidah, ini seperti ditarik. Si. Perhatikan, bukan siro, tapi siro. Kalau teman-teman ingin memperhatikan, bisa memperhatikan beberapa ulama-ulama ahlul Quran atau imam-imam yang sudah menjadi banyak contoh, ya, atau guru-guru ulama-ulama besar, gitu, ya, yang benar-benar memperhatikan setiap hurufnya. Ada imam-imam yang memang bagus bacaannya, ya, seperti Syekh Mishari Rashid Al-Afash. Kemudian ada beberapa imam-imam Masjidil Haram itu yang bagus sekali bacaan. Kalau kalian perhatikan, mungkin Anda perhatikan, mereka mengucapkannya itu bagus sekali, bibirnya tidak sampai moncong dan sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Si. Jadi posisinya ini lidah. Ini lidah, ini gigi samping atas kita, ya. Ini gigi samping atas, ini gigi samping atas. Ini seperti menyentuh dan seperti mengatup. Si. Jadi seperti mengantung gini, lidahnya awalnya begini, mengantung gini, seperti giginya menabrak ya, dengan kuat. Si. Khususnya gigi yang area belakang ini nempel. Si. Ya. Mungkin nanti bisa dicari. Pokoknya bunyinya si. Sa, si, su. Sa, si, su. Kalau ada yang mengatakan seperti bersiul, memang betul. Ada sifat atau sifatil huruf dari sod itu as-safir. As-safir itu seperti bersiul. Si. Kalau begitu lembut, dia akan bisa terjadi siul. Yang sering keliru juga adalah mengucapkan huruf po. Sirata. Oke. Ada yang mengucapkannya itu seperti huruf ta. Siratal. Ini adalah ta. Lidahnya tergigit. Ta. Siratal. Ya. Yang benar seperti di huruf shad tadi, menebal. Tapi ketika shad tadi, sa, lidah tidak menempel ke langit-langit. Tapi kalau ta, lidah bagian depan menempel ke langit-langit. Ta. Jadi ini gigi, ini lidah, dia menempel sekali. Menempel ke langit-langit. Po. Nah. Sirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf berikutnya setelah huruf ta adalah huruf dha. Ya. Huruf dha itu sifatnya adalah sama dengan shad ya, hampir sama dengan lidah. Makhrajnya sama, yaitu al-lisan. Bagaimana kita mengatur letak makhrajnya dha itu tidak jauh dengan ta ya. Dha. Waladdo. Sirata. Ta menekan ke depan. Lidah depan menekan ke atas. Do. Jadi ketika mengucap huruf do itu gigi bagian depan akan tertempel dengan lidah kita. Do. Tapi area yang lidah bagian tengah ini tidak menempel ke langit-langit. Kalau to menempellah semua ini ke atas langit-langit. To. Tapi kalau do ini yang menempel hanya bagian lidah depan ke atas, ke bagian langit-langit atas yang depan. To. Do. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Kenapa kok tidak ditempelkan semua lidahnya? Kalau ditempelkan semua jadi to. Waladdo. Nah, tidak bisa waladdo. Oke. Setelah itu huruf selanjutnya adalah huruf ghain. Ya. Huruf ghain ini sifatnya adalah dia tawassut ya,
antara syiddah dan rikhwa. Ghairil. Kalau ditekan, kalau syiddah saja dia akan qairil atau qaf. Tapi karena dia ada dorongan udara, baina syiddah wa rikhwa, antara mencengkeram dan melepas ya, antara kuat dan ringan. Okay. Ghairil maghbu. Oke. Terkait huruf-hurufnya itu adalah koreksinya. Yang kedua, kesalahan berikutnya adalah dalam membacanya, yaitu terkait dengan panjang pendeknya. Oke. Pertama, panjang pendek kita ambil hukum mad yang paling banyak, yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i itu terjadi ketika ada huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian huruf berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Huruf berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Itu adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Membaca panjangnya berapa? 2 ketukan atau 2 harakah? Nah, cukup. 2 ketukan. Oke. Itu adalah dalam membaca huruf yang memiliki panjang mad tabi'i. Bacaan mad tabi'i. Contoh. Bismillahir. Itu sudah 2. Bismillahir. Lahir. Tuwa. Oke. Bismillahir. Oke, itu adalah huruf yang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 2 harakat mad tabi'i. Jangan dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Dia hanya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Rahim. Mad arid li sukun. 4 sampai 6 harakat. Khusus untuk yang rahim. Kemudian alhamdulillahi. Lahi. 2 harakat. Rabbil alamin. Dia hanya 2. Min. Mad arid li sukun. 4 sampai 6. Ar-Rahmanir. Manir. Dia hanya 2 harakat, tidak boleh lebih. Rahim. Mad arid li sukun. 4 sampai 6. Maliki yaumiddin. Mali 2 harakat. Din 4 sampai 6. Iyyaka 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mad li sukun. Jadi tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Kemudian ihdinas sirata. Rata. Itu juga 2. Siratal mustaqim. Mad arid li sukun 4 sampai 6. Siratal ra 2 harakat. Ladzina 2 harakat. An'amta alaihim ghairil maghdubi 2 harakat. Alaihim waladdallin
waladdallin. Mad lazim kilmi musaqqal sampai 6 harakat. Dallin, lin mad ad sukun. Oke, dipahami. Jadi ketika kita membaca diusahakan panjang pendeknya terjaga ya. Yang ketiga adalah dalam membaca tanda dalam tasdid ya. Tasdid ini sering dilalaikan. Padahal tasdid itu sangat mempengaruhi. Karena itu terkait dengan arti dan makna. Pertama, kita awali dari bismillah. Bismillah, bismillah. Tasdid harus kita perhatikan. Bismillah, tidak boleh. Bismillah, bismillah, kurang. Mencengkeram, tasdid sifatnya mencengkeram, syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak harus sekeras itu sih, hanya untuk menunjukkan bagaimana kuatnya dalam membaca. Ya, kuah dengan kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu untuk latihannya harus dibiasakan seperti itu, tidak boleh molor. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kadang Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim itu sering banyak yang membacanya tidak benar. Ditekan, setiap ada tanda tasdid tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau terbiasa akan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terbiasa akan enak. Kemudian di ayat berikutnya itu Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, ditekan. Hi Rabbil Alamin. Ayat berikutnya Ar-Rah. Jangan Ar-Rahma. Tekan. Dicengkeram. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iya. Nah ini. Iya. Ini sering keliru. Membaca huruf iya tasdid itu tidak seperti membaca hukum kasroh panjang. Kalau hukum kasroh panjang. Iya. Itu kalau kasrohnya i-nya panjang baru ada ya-nya. Padahal ini tidak. Ya-nya itu tasdid. Iya. Tetap ada tekanan. Mencengkram. Menekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hati-hati jangan sampai tekanan itu memutus huruf ya-nya. Karena nanti terjadi sakta. Iya, tidak boleh. Iya, tetap dalam koridor makhraj, tetap bergetar lidahnya, jangan berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Ihdinas-si. Ditekan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ditekan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tekanan demi tekanan harus diperhatikan. Karena huruf barokat tasdidnya harus kita tekan. Kemudian saya akan menutup video ini dengan membacakan suratul Fatihah mulai awal sampai akhir. Itu kan saya baca dengan nada bayati. Silakan bisa disimak bagaimana mimik wajah saya, area bibir saya bergerak, termasuk mungkin lidah saya ketika bergerak. Diperhatikan bagaimana saya melakukannya untuk menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.